البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, Al-haditsul hadi wassamanun ba'da sittimi'ah, 681. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala uhbirukum biman yuharramu 'alan nar?" Maukah kalian untuk saya kabarkan tentang siapakah orang yang diharamkan terhadap api neraka? Au biman tahrumu 'alaihin nar, atau neraka itu diharamkan terhadapnya. Tahrumu 'ala kulli qarib, neraka diharamkan terhadap setiap orang yang dekat, hayyin, orang yang lembut, layin, orang yang lunak, sahal, orang yang mudah, yang senang. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan mengatakan hadis ini hasan. Baik. Syekhuna Abu Amr Al-Ajuri hafizahullah taala mengatakan dia ini hasan li ghairi. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad, dan sanadnya lemah. Kenapa? Di dalam sanadnya ada Abdullah bin Amr Al-Audi, rawi dari Ibnu Mas'ud, majhul. Tapi majhulnya tak seberapa berat karena ini masih dari kalangan tabi'in. Dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnad beliau dari jalur seorang lelaki dari Bani Abdullah bin Mas'ud dari Ibnu Mas'ud. Ini adalah salah satu dari anak Ibnu Mas'ud. Jelas di dalam sanadnya ada ibham. Apa itu ibham? Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Ibham adalah hadis yang di dalam sanadnya ada rawi yang tidak disebutkan namanya. Kenapa? Iya, disembunyikan identitinya. Dari Abdullah bin Mas'ud, dan masih ada penguat dari hadis Mu'ayyib, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir. Dalam sanadnya ada Abu Umayyah Ismail bin Ya'la As-Saqafi matruk. Jelas matruk tak boleh untuk menguatkan. Sebagaimana dalam Lisanul Mizan juga datang dari hadis Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Al-Hakim dari sanad Al-Muttalib Ibnu Abdullah Ibni Hantab. Sementara walaupun beliau sikoh, Muttalib ma'ruf sikoh, rawi kutubus sittah, tapi apa? Riwayatnya dari Abi Hurairah mursalah, yaitu ada keterputusan sebagaimana dalam Tuhfatut Tahsil. Namun hadis ini dengan penguat-penguat tadi menjadi hasan dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Shahihut Tirmidzi. Yang betul tak sampai sahih tapi ya sebenarnya hasan li ghairi. Tak mengapa, yang penting apa? Hadisnya boleh untuk hujjah. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuka ilmu kali ini dengan apa? Pertanyaan. Dan ini sering beliau lakukan, ala uhbirukum atau ala adullukum, hal adullukum, madza tarawun, dan sebagainya. Dijelaskan oleh para pensyarah, di antara metode untuk pengajaran adalah apa? Adalah dengan pertanyaan. Li yashuddal intibah, untuk menguatkan kesadaran para murid, dan apa itu? Yajlibul ihtimam, yaitu untuk menarik perhatian. Baik. Maka ketika ditanya di sini, maukah kalian untuk saya kabarkan tentang siapakah orang yang diharamkan terhadap neraka, dan siapakah orang yang mana neraka diharamkan terhadap dirinya? Jelas para sahabat akan mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Tapi belum lagi sahabat menjawab bala, Rasulullah sudah langsung mengajarkan. Terkadang menunggu sahabat menjawab, terkadang tidak perlu menjawab, tidak perlu menunggu. Tayyib, apa perbedaan kalimat pertama dengan kalimat kedua? Dijelaskan oleh Ali Al-Qari di dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih. Kalimat yang kedua ini sebagai penguat, walaupun intinya sama saja. Orang yang diharamkan untuk masuk ke dalam neraka, dan orang yang neraka diharamkan untuk membakar dirinya, intinya sama saja. Intinya hanya saja apa? Kalau yang pertama itu
orangnya itu posisinya sebagai yang aktif. Aktif untuk apa? Masuk neraka. Yang kedua, neraka yang aktif untuk membakar dirinya. Intinya sama saja. Nah, tatkala intinya sama, maka Rasulullah SAW mencukupkan dengan satu pola jawaban. Walaupun pertanyaannya dua tadi itu, tapi jawabannya ternyata satu. Tahrumu ala, berarti ini kembali ke jawaban pertama atau jawaban kedua? Jawaban kedua. Tahrumun nar ala orang ini. Baik, jawaban kedua ini juga apa? Mewakili pertanyaan yang pertama. Karena intinya sama, kata Al-Qari, maka jawabannya cukup satu saja, tidak mengapa itu. Neraka diharamkan untuk membakar setiap orang yang dekat. Allah di sini lilistiklah, yaitu apa? Mendominasi, menguasai. Neraka diharamkan untuk menguasai orang-orang yang seperti ini. Bagaimana menguasai? Iya, orang yang masuk neraka berarti apa? Dia dikuasai oleh neraka. Tetapi dengan pertolongan Allah boleh jadi hanya dibakar di ujung kakinya, atau buku lalinya, atau lututnya, atau sampai ke pinggang, tergantung kadar dosa-dosa dia. Baik. Tetapi agar kita selamat dari dominasi neraka, diantaranya adalah kita memenuhi berapa ini? 4 syarat ini. Yaitu yang pertama qarib, orang yang dekat. Maksudnya dekat itu apa? Mudah untuk ditemui, mudah untuk membantu orang lain dan sebagainya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-Sun'ani di dalam At-Tanwir. Qarib di sini adalah senang, tak perlu susah payah. Orang mau menemui dia perlu protokol, melewati 10 protokol. Nah, ini susah. Baik, boleh jadi itu dosa, boleh jadi tidak sampai dosa melakukan yang seperti itu. Tapi kalau ingin selamat dari neraka, jadilah orang yang mudah untuk ditemui, mudah untuk membantu dan seterusnya, sesuai kemampuan tentunya. Baik, yang kedua hayyin, yaitu orang yang hayyin. Dijelaskan oleh Al-Qari, juga dijelaskan oleh Al-Munawi dalam Fathul Qadir, yaitu orang yang ini dari hun, yaitu lemah lembut atau rendah hati. Baik, intinya adalah apa? Orangnya ini lembut kepada orang lain, rendah hati, tidak menyombongkan diri. Layyin, yaitu orang yang lunak, tidak suka bersikap kasar, tidak suka bersikap keras dan bengis dan sebagainya. Alal khilaf, kebanyakan para pensyarah mengatakan bahwasanya yang betul tidak pakai tasydid, hain walain. Tapi yang ma'ruf di kalangan kita jelas bacanya adalah hayyin dan layyin, dan ini yang dipilih oleh Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri, yaitu apa? Hayyin layyin. Karena apa? Asalnya adalah haywinun. Jadi apa? Hayyinun. Wawunya berubah menjadi ya. Layyin yaitu orang yang lembut, yang maknanya sebenarnya berdekatan. Kata mereka para pensyarah, hayyin dan layyin ini maknanya berdekatan, lemah lembut dan rendah hati kepada orang lain, tidak sombong, tidak mempersulit. Sahlun, nah ini memperkuat makna yang sebelumnya. Sahlun yaitu suka mempermudah orang lain. Kembali ke makna yang pertama juga, yaitu suka senang kalau ditemui orang lain dan seterusnya. Tidak perlu pakai syafaat susah payah. Ternyata apa? Dia mudah untuk memberikan bantuan. Ini sahl. Intinya adalah kembali kepada makna dari tajuk bab kita ini. Bab ke-74 ini apa? Al-hilm wal anah wal rifq, yaitu hilm yaitu kesabaran, anah yaitu tidak tergesa-gesa, rifq yaitu kelembutan. Nah, orang-orang yang memenuhi syarat ini maka dia akan diselamatkan dari neraka. Apa makna neraka diharamkan terhadapnya? Ada dua makna, yaitu neraka diharamkan untuk membakarnya, atau neraka diharamkan untuk yaitu apa? Mengekalkan dia di dalam neraka. Ada orang yang betul-betul tidak dibakar karena apa? Betul-betul dosanya terhapuskan disebabkan oleh akhlak yang bagus, akhlak pada Allah dan akhlak pada makhluk, sehingga dosanya dihapus, sehingga tak perlu masuk neraka sama sekali. Ada yang masuk dalam neraka karena banyak dosa, namun dengan akhlak yang bagus itu dia diselamatkan sebagiannya dari neraka, dan juga apa? Tidak kekal di dalam neraka. Boleh suatu saat keluar dari neraka dengan sebab akhlak-akhlak yang mulia tadi. Karena telah kita lewati bahwasanya pemilik akhlak yang mulia itu boleh mencapai derajat orang yang sholat sunnah dan puasa sunnah. Dan
pahalanya itu paling berat di dalam timbangan. Maka ini sangat membantu untuk kita selamat dari neraka. Kalaupun ternyata kita masih punya dosa-dosa yang lain misalkan. Tapi apakah orang kafir layak mendapatkan pembahasan ini juga? Tak apalah saya kafir, yang penting kan saya akhlaknya baik. Tak boleh macam itu. Yang dimaksudkan di sini adalah orang muslim. Makanya dijelaskan oleh Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir, yang dimaksudkan oleh Nabi di sini adalah orang muslim yang memiliki sifat-sifat tadi. Adapun kalau orang kafir, jelas mereka adalah hasabu jahannam. Mereka adalah memang bahan bakarnya neraka. Akhlaknya sangat buruk. Bahkan ajaran para nabi pun dipesongkan dan menyembah berhala dan seterusnya. Jelas ini bukan orang yang lembut hati. Karena kasar kepada syariat Allah Ta'ala. Dari sudut pandang yang itu. Berarti apa yang diinginkan dari hadis ini yaitu al-hassu ala ayyakuna min ahli sahl, ahli suhulah, yaitu dorongan dan anjuran agar kita menjadi orang yang suka mempermudah orang lain, juga bersikap lembut dan halus. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahfid janaha kalimanit taba'aka minal mu'minin, yaitu rendahkan sayap-sayapmu, yaitu rendahkan kesombonganmu itu kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Jangan tinggi hati, jangan membesar-besarkan diri, tetapi bersikap mudah, bersikap tawadhu kepada mereka dan seterusnya. Dan ini dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Setiap kali ada hamba sahaya yang datang untuk minta bantuan, beliau datang membantu. Bahkan diajak pergi kemana pun beliau mau. Barangkali dia malu kalau dengar para kibarus sahabat mendengar ucapan dia, dan Rasulullah SAW mengizinkan itu. Sebagaimana dalam Bukhari Muslim, sebagaimana dalam Sulasiat Imam Ahmad, yang mana Rasulullah mengatakan, wahai Ummu Fulanah, ini hamba sahaya, engkau cari jalan di mana nanti kita akan duduk di tepi jalan itu, kita akan berdiri di tepi jalan itu, sila engkau sampaikan apa yang menjadi keperluanmu. Tetap bukan di tempat yang sepi, tapi tetap di tepi jalan. Ini menunjukkan kelembutan hati Nabi SAW sebagai bapak umat untuk menjalankan yang seperti itu. Tapi mereka, Nabi maksum. Kita, kata para ulama, tetap ada batasannya, tetap dibalik hijab kalau berbicara dengan wanita yang bukan mahram. Kalau Nabi memang betul-betul orang tua bagi semua. Ilahuna wallahu a'lam.